Guys, ini jam 10 malam tiba-tiba kipas angin yang di ruang belakang nyala sendiri guys. Padahal saya nggak pencet remote-nya ini, tuh kan nyala sendiri. Ganti-ganti sendiri dia. Ganti kecepatan sendiri. Tuh. Kan jadinya kita kaget semua guys. Kok bisa nyala sendiri? Kayaknya sih kipas anginnya ini perlu di exorcism. Atau diruqyah kali ya. Jadi nanti kita akan coba lihat kenapa kok bisa kayak gini. Apakah perlu ganti spare part atau seperti apa? Ya nanti kita coba lihat aja guys. Kita bongkar seperti apa dalamannya. Jangan kemana-mana, tonton terus The Bama Channel. Oke, langsung aja kita bongkar untuk kipas anginnya. Ini adalah kipas merek Maspion guys, Maspion yang remote. Jadi kalau kalian punya kipas angin yang sama seperti ini, yang remote, mungkin kalian bisa tonton terus tutorialnya di sini guys. Bagaimana cara mengexorcism atau meruqyah alias memperbaiki kipas angin yang tiba-tiba nyala sendiri, yang tiba-tiba nggak ada pencet remote-nya tiba-tiba nyala sendiri ya guys. Jadi kita bongkar semuanya. Kita buka dulu untuk penutup covernya di sini. Saya ada dua ini untuk model kipas angin seperti ini. Yang pertama itu yang di ruang tengah itu yang agak besar. Jadi ini yang di ruang belakang itu agak kecil. Nah ini kemarin tiba-tiba kok nyala sendiri jam 10 malam. Siapa yang mencet remote-nya? Kan nggak ada itu. Ternyata memang butuh untuk di exorcism guys. Kita buka cover belakangnya dulu. Ada sekitar 6 skrup yang harus kita buka. Nah itu guys. Jadi ini nanti ceritanya kita akan langsung aja ganti untuk PCB-nya guys. Jadi nggak usah kita cek mana ada arusnya atau tidak, atau kapasitornya yang rusak atau tidak. Itu tidak usah kita cek guys. Langsung aja kita ganti untuk PCB-nya. Nah ini PCB-nya ini kita copot dulu. Ada beberapa skrup di situ. Ya kalau memang kalian pengen menserviskan ya silakan guys. Kalau saya sih langsung aja saya ganti untuk PCB-nya. Nanti akan saya ganti dengan PCB yang universal. Nah ini di PCB yang aslinya guys sudah ada tulisannya mana yang untuk kabel yang terhubung untuk swing, untuk kecepatan 1, untuk kecepatan 2 sama kecepatan 3, sama mana kabel yang terhubung untuk remote-nya, sama kabel yang terhubung untuk ke arus listriknya. Nah ini di PCB-nya sudah tulisan semua dan kabelnya warnanya berbeda-beda guys. Jadi kalian harus harus ingat kabel yang warna ini nanti harus terhubung ke PCB untuk kecepatan, dan kabel yang warna ini harus terhubung ke PCB untuk yang ke arus AC-nya itu. Nah ini nanti saya akan potong kabelnya, tapi tidak potong sampai habis. Jadi saya akan menyisakan warnanya sedikit di PCB-nya biar nanti tidak salah pasang di PCB yang baru guys. Nah seperti ini guys. Oke, tadi untuk penampakan PCB-nya. Dan ini sudah beli untuk remote-nya guys. Remote plus PCB kipas angin. Ini sebetulnya universal, jadi bisa untuk semua kipas angin. Saya beli dua, harganya cuman 30.000 satu. Nah satunya nanti buat cadangan lah, siapa tahu jangan sampai sih, siapa tahu nanti rusak kan bisa ganti langsung gitu. Nah ini PCB-nya seperti ini guys, cukup kecil, lebih kecil daripada PCB aslinya kipas Maspion. Ukurannya separuhnya. Kita juga dapat remote-nya kecil juga, ukurannya sama kayak miliknya Maspion. Dapat juga untuk obeng kecil. Nah ini di belakangnya sudah ada untuk bagan PCB-nya. Mana yang untuk kecepatan, mana yang untuk AC in, dan mana yang untuk remote. Semua ada keterangan di situ guys. Dan jika kita bandingkan kayaknya sama semuanya ada ya. Ada semuanya sama, dan ini juga remote-nya, baterainya AAA 2 biji. Dan jika kita lihat di PCB yang lama semuanya di situ guys. Yang baru juga sama kayaknya. Dan ini PCB-nya kita tidak perlu untuk solder guys.
semuanya tinggal tancapkan kabelnya, kemudian kita skrup. Jadi sangat mempermudah kita yang tidak punya solder atau mungkin kurang ahli dalam solder menyolder. Nah, ini tulisannya sama semua guys. Setelah saya cek, yang di PCB Mas Pion asli sama yang di PCB universal itu sama semua. Ada untuk kabel kabel arus listriknya AC, ada untuk kecepatan, sama juga untuk kabel SW atau colokan untuk swing. Jadi tinggal kita pindah aja nanti. Nah, ini remote PCB yang baru ini untuk semua kipas angin guys, mau yang kipas angin tanpa remote maupun juga yang sudah ada remote-nya. Jadi bisa digunakan untuk semua. Kalau kalian mau ganti kipas biasa menjadi kipas remote, bisa untuk PCB ini guys. Dan itu ada bagannya seperti itu, 220 volt sama dengan PCB yang lama, dan itu PCB yang lama versus PCB yang baru seperti itu. Ada semua guys. Jadi untuk konektor N, COM, L, SW 1, 2, 3 semuanya ada sama. Tinggal kita pindah saja dari PCB lama yang Mas Pion ke PCB yang baru untuk kipas universalnya. Jadi nanti kita akan potong kabelnya dari PCB lama untuk COM, kita pindah ke COM yang situ untuk PCB baru. Kemudian untuk L atau listrik L kita pindah ke PCB baru. Kemudian untuk yang N kita juga pindah, di situ sudah ada tulisannya, ke PCB baru. Dan kecepatan atau SW untuk swingnya kita pindah aja ke PCB yang baru. Kecepatan, nah untuk yang L itu kita ke nomor 1 PCB yang baru. Untuk kecepatan nomor 2 atau M kita ke nomor 2 untuk PCB yang baru, dan kecepatan paling tinggi atau H itu kita ke nomor 3 untuk PCB yang baru guys. Jadi nanti kita tinggal plug and play aja. Nah, kita akan potong untuk kabel yang ada di PCB yang lama untuk kita pindah ke PCB yang baru. Nah, ini jangan potong habis guys, sisakan sedikit warna kabelnya di PCB yang lama biar nanti kita nggak sampai salah, atau kita ketika kelupaan ini kabel yang mana, itu masih bisa kita tandai lewat warna kabelnya guys. Jadi jangan potong habis di PCB yang lamanya guys kabelnya. Soalnya kita pindah, mungkin kita akan potong sedikit demi sedikit aja guys. Jadi mungkin 1 atau 2 kabel kita potong, kemudian baru kita pindah ke PCB yang baru, biar kita ndak bingung atau biar nanti ndak salah pasang gitu ya. Nah, ini kabel dari yang Mas Pion ini kayak cukup kecil sih guys. Jadi kalian harus hati-hati untuk mengelupas kabelnya. Nah, kita tinggal pindah aja guys, kayak di kayak di colokan listrik yang rumah itu, yang di tembok itu ya. Kita longgarkan skrupnya, kemudian kabelnya kita masukkan, kemudian kita kencangkan skrupnya yang ada di PCB baru guys. Jadi cukup simple, plug and play. Dan ini kita kupas kabel dari kipas Mas Pionnya ini jangan terlalu banyak guys, secukupnya saja. Yang penting dia bisa masuk dan bisa terkoneksi atau terhubung dengan skrup yang ada di dalam PCB yang baru. Nah, cuman gitu aja. Kita tinggal kelupas kabelnya, kita colokkan ke PCB yang baru, kita skrup, sudah selesai. Kita pastikan, yang penting kita pastikan kabelnya tertancap di PCB yang baru cukup kencang ya, biar nggak lepas lagi. Remote yang baru ini kan, PCB yang baru ini kan bisa untuk semua jenis kipas angin ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen ganti kipas angin kalian yang manual pakai remote ini, bisa guys. Misalnya saja kipas angin dinding yang model lama yang harus ditarik talinya untuk ganti kecepatan. Nah, itu kan bikin susah kita guys. Ketika kita mager malas gerak, mau ganti kecepatannya atau mau matiin kipasnya, kita harus effort dulu, harus berdiri kayak, kemudian harus narik talinya baru dia bisa mati itu kan. Nah, kalian ganti aja guys PCB-nya pakai PCB yang ini, tinggal plug and play, dan kipas yang manual kalian jadi kipas remote, tuh kan keren kan. Jadi kalian nggak pakai effort atau effortless untuk mau ganti kecepatan maupun mau ganti maupun mau mematikan dan menyalakan kipasnya itu kan. Cuman masalahnya kalau misalkan kipas kalian sebelumnya tanpa remote, kemudian kalian pakaikan remote seperti ini, mungkin fungsi swingnya tidak akan berfungsi, karena sebelumnya kan fungsi swingnya kan secara mekanikal, bukan secara IC atau bukan secara remote gitu kan. Jadi kemungkinan swingnya nggak berfungsi, tapi nggak masalah. Yang penting kan bisa nyala dan bisa ganti kecepatan dan bisa mematikan kipas anginnya tanpa effort alias mager, oke? Tapi kalau kalian
kipas anginnya sebelumnya sudah pakai remote, kemudian ganti remote karena rusak seperti saya ini, swingnya tetap bisa berfungsi. Saya rasa seperti itu. Nah, ini kita ganti semuanya guys, satu persatu. Kita potong tadi kabelnya satu persatu sambil menyisakan sedikit di PCB yang lama biar nggak salah pasang di PCB yang baru untuk menandai tadi. Nah, kita tinggal tancapkan aja, kita mau kita skrup, sudah, skrupnya kencang, sudah selesai. Nah, ini tinggal satu lagi. Kita longgarkan skrupnya, kemudian kita masukkan kabelnya, udah selesai seperti itu guys, sangat mudah sekali ya. Siapapun pasti bisa, tidak perlu sodel menyodel. Nah, ini adalah untuk remote-nya guys, itu adalah untuk pemancar remote-nya. Nah, sudah selesai kita pasang semuanya. Kita akan coba dulu kita pasang baterainya di remote-nya. Kita colokkan dulu kipas anginnya. Hati-hati, ini berhubungan dengan listrik guys, jadi harus hati-hati. Nah, itu lampunya nyala guys, lampu di PCB nyala merah, berarti oke, listrik masuk. Kita akan coba nyalakan. Nah, oke, nyala guys. Iya, nah kita coba swingnya, tuh nyala swingnya. Akhirnya kipasnya toleh kanan, toleh kiri. Oke, sip. Akhirnya bekerja dengan sempurna. Kita pasang dulu tutupnya kembali. Kita rapikan dulu kabelnya. Nah, ini karena PCB-nya lebih kecil daripada PCB aslinya kipas Mas Ben ini guys, maka mungkin nanti PCB-nya ya harus tetap nempel di bodi ya, di bodi kipasnya, tapi mungkin hanya pakai satu skrup aja karena PCB-nya lebih kecil. Yang penting nggak apalah, yang penting PCB-nya nempel dan tidak goyang-goyang. Nah, itu kan, nah kalau PCB aslinya seperti itu guys, gede. Nah, ini kan PCB penggantinya kan kecil. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kita skrup satu aja udah cukup. Yang penting PCB-nya enggak goyang kemana-mana. Kita tempatkan yang kemungkinan paling tengah lah. Nah, kita skrup satu aja udah cukup. Saya seperti itu. Ini yang paling baik posisinya, tidak mengganggu ketika covernya ditutup kembali. Dan untuk skrup PCB yang lain kita tempatkan lagi di tempatnya di dalamnya guys, biar nanti suatu saat kita butuh sudah ada di situ. Nah, ini kita cover dulu, kita tutup lagi covernya dan kita pasang kembali tutupnya. Oke. Jangan lupa untuk penguat ketika digantung di tembok guys. Nah, ini penting nih. Ini adalah besi lempengannya. Oke, untuk instruksi remote-nya itu ada 4 petunjuk. Satu on speed, yaitu untuk menyalakan sama untuk speednya. Kalau kalian tekan satu, nyala untuk speed 1, kemudian kalian tekan lagi satu lagi akan nyala ke speed 2 dan seterusnya. Untuk time-nya itu adalah ada 7 mode, time-nya. Untuk ketika kalian pencet pertama kali maka akan bekerja 1 jam kemudian mati, dan ketika kalian pencet lagi yang kedua maka akan 2 jam untuk time off-nya, kemudian seterusnya sampai 7 jam guys. Jadi kalau kalian pencet time-nya itu selama 7 kali maka akan terprogram 7 jam kemudian kipasnya akan mati. Jadi sampai 7 jam guys. Setiap 1 kali pencet adalah 1 jam. Kemudian yang bawahnya lagi untuk swing ini untuk kipasnya tolak-tolak kanan kiri. Kemudian untuk mode cold ya. Kalau di instruksinya sih cold. Kalau mode setelah kayaknya sih modenya sih kurang berfungsi maksimal sih guys ya. Karena kayaknya sih IC-nya beda sama IC aslinya sih. Tapi ya enggak masalah, yang penting bisa untuk kecepatan 123 sama bisa untuk tolak-toleh sama timer, itu yang penting guys. Kemudian untuk off light-nya itu kayaknya sih nggak terlalu berfungsi karena nggak ada lampunya juga di kipasnya.
Kemudian yang paling bawah sendiri untuk tombolnya itu adalah off. Jadi untuk mematikannya adalah tombol yang paling bawah sendiri. Seperti itu guys. Jadi cukup simple sebenarnya. Jadi yang paling berfungsi adalah on sama atau speed, kemudian time, swing, sama off-nya. Untuk mode relatif sih. Kemudian kita akan coba guys. Nah, kita nyalakan. Nah, akhirnya guys berfungsi kembali secara normal kipas ini guys. Jadi kalian yang kipasnya tiba-tiba nyala sendiri, kipas Mas Pion ataupun yang lain yang tiba-tiba nyala sendiri yang pakai remote, kalian tinggal ganti aja untuk PCB-nya. Daripada kalian servis atau harus cek sana sini yang mana yang rusak, langsung aja diganti guys PCB-nya. Cukup murah, hanya 30.000. Kalian bisa pasang sendiri, gak pakai solderan, tinggal plug and play kabelnya, kemudian langsung kalian pasang kembali dan kipasnya berfungsi secara normal kembali. Oke guys, terima kasih sudah menonton The Bama Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share The Bama Channel. Jika kalian punya pengalaman yang berbeda, silakan saja tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton The Bama Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.